Overdue, aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ghafara dzunub satara uyub atubu ilaih. Taubat 'abdin zalimin li nafsihi. La yamliku dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Al-Fatihah biniyati qabul wa tamami kulli su'al ma'mul. وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Faidatun, hai saudaraku, hendaklah engkau tahqiqkan yang 4 perkara ini, mudah-mudahan engkau dapat petunjuk kepada jalan yang betul. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat rahmat, taufik, hidayah, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita kembali bisa berhadir dalam satu rangkaian majelis ilmu menambah pemahaman di dalam agama. Karena kita yakin may yuridillahu bihi khairan yufaqqihahu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki kebaikan di dalam agamanya, maka pastilah orang itu senantiasa diberikan pemahaman di dalam agama. Jadi kebaikan kita itu ketika kita mampu memahami perkara-perkara agama kita. Makin paham agama, makin sempurnalah itu manusia. Sehingga di dalam Al-Quran pun dijelaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Kenapa ulama takut kepada Allah? Karena ulama inilah yang paham persis tentang hukum-hukum Allah. Bahkan juga disebutkan tidak ada pangkat yang paling tinggi setelah pangkat kenabian, yaitu pangkatnya para ulama. Karena ulama inilah yang merupakan pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu, itu adalah pewaris bagi nabinya. Jadi begitu tingginya, begitu mulianya kedudukan daripada ulama. Insyaallah ini malam kita akan menambah ilmu kita, yaitu dengan kembali melanjutkan bacaan kita di dalam kitab ini. Nah, Habib datang sudah. Alhamdulillah. Lanjut, Bib.
Silahkan dibuka halaman 21. Jadi kita melangkah sedikit dari sifat 20, yaitu halaman 21 tentang ilmu tauhid. Halaman 21 yang ada tulisannya faidatun. Faidatun artinya ini suatu faidah, sesuatu yang berkah. Sama kalau kita membaca manaqib Asy Muhammad Samang itu ada faidatun. Nah di situ jelaskan barang siapa yang melazimkan membaca manaqib maka ini. Jadi biasanya kalau sesuatu yang penting itu ada tulisannya faidatun. Adalah sudah halaman 20, halaman 20 ke 21 yang sebelah kanan. Jadi faidatun ini suatu faidah. Hai saudaraku. Jadi kata pengarang muallif kitab ini, hai saudaraku, hendaklah engkau tahqiqkan. Tahqiqkan itu bujurakan, yakini, pegang benar-benar. Jadi kita disuruh mengikuti. Kawajanan tadi coret tahqiqan artinya pegang betul-betul, atau bujur-bujur mengikutinya. Apa yang disuruh kita mentahqiqan yaitu 4 perkara ini. Jadi kena ada yang 4 yang dibicarakan. Nah itu yang kita pingkuti. Ujar orang Bahari, iana ya senge tok dok pulih. Namu agak kaken lagi tetap ipada cengeng pai. Jadi ada 4 sesuatu yang harus kita kuati. Nah mudah-mudahan engkau dapat petunjuk kepada jalan yang betul. Artinya dengan meyakini yang 4 ini adalah merupakan jalan bagi kita untuk mendapatkan jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah apa yang 4 itu? Yang pertama, nah di garis bawah itu pertama. Kalau kena salah baca Pertamina lain pertama. Beda sedikit aja, barisannya pertama aja. Pertama. Hendaklah engkau tahqiqkan. Ada pula tahqiq. Tahqiq itu membenarkan bahasa Arab. Jadi hendaklah engkau tahqiqkan, membenarkan lemah engkau, bahwa kita ini lemah. Berarti kalau sudah tahu kita ini lemah, dengan sendirinya kita meyakini bahwa hanya Allah yang kuat. Jadi kita harus bujurakan bahwa kita ini lemah. Dari mana lemahnya kita? Dari menyempurnakan barang yang engkau kehendaki. Menyempurnakan artinya ada sesuatu yang kita inginkan belum tentu kita bisa melakukan. Kalau hendak aja, cuma kada kawa. Misalnya siapa orang yang sanggup menahan ngantuk, misalnya ngantuk, bahkan kau ditahan. Bekantut pang sama aja, mengantuk sama aja tuh. Kalau hendak keluar kada kawa kita. Artinya itu menunjukkan bahwa kita lemah. Bagi diri engkau seperti ilmu misalnya. Kita lemah, banyak kekurangan kita di dalam ilmu. Orang sudah paham, kita belum paham. Berarti kita ada lemahnya di situ. Memang ilmu ini sifat Allah. Siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah beri, paham tuh. Nah kemudian umur, kita lemah dari umur. Siapa yang hendak umurnya handap? Tapi kalau Allah menghendaki, elok mana kena beneng elok ta ya roy sing umuru ini paling malam umuru ta beneng elok ta ini paling maca beneng elok ta. Nah inilah tujuannya kita supaya tahu bahwa kita ini lemah. Ilmu seandainya kita kehendak kita itu kalau perlu kita yang paling pintar tapi Allah kuasa. Kita yang paling panjang umur, Allah berkuasa. Nah kemudian dari sehat, kita ini sehat, kalau hendaknya sehat, yang ada yang garing. Tapi kenyataannya ya ada yang batuk lah, ada yang nyemplas, macam-macam kada kawa. Sanya kawa itu ada yang kita malah sama di sini mana ki beneng lo tak. Lah Fir'aun itu kan sampai mengaku dirinya Tuhan karena 40 tahun kada pernah sakit. Selesmaan kada pernah. Saking sehatnya itu sampai merasa dirinya Tuhan. Kemudian dunia, seandainya kita punya kekuatan, kawa dunia ini kita ikuti aja, yang orang lain. Kita aja yang punya dunia.
termasuk rezeki dan lain semuanya. Daleta benengoding ini paling mega daleta. Nah, ini yang kita harus yakini, bahwa kita ini lemah dari menyempurnakan barang yang engkau kehendaki bagi diri engkau. Tidak ada manusia yang mau bodoh, tidak ada manusia yang mau umurnya handap, tidak ada orang yang mau sakit, tidak ada orang yang mau rezekinya kurang. Tapi kenyataan, nah itulah menunjukkan bahwa kita ini lemah dan di dalam kekuasaan Allah. Jadi kita nanti tidak akan berputus asa, tidak akan kecewa dari apa yang ditentukan oleh Allah. Dan seandainya kita sehat atau berilmu, tidak akan mungkin juga sombong, karena itu kita yakin pemberian dari Allah. Nah, kemudian lanjutannya lagi, itu ada koma dan lainnya. Maksudnya lainnya itu tambahi aja apakah lagi, rezeki dan lainnya masih banyak lagi. Nah, maka engkau ketahuilah dengan yang demikian itu lemah. Artinya dari apa yang disebutkan di atas ini kita lemah semuanya. Tidak punya kekuatan di dalam ilmu, umur, sehat, dunia, rezeki. Itu sajalah atau sejatinya lah sifat engkau. Yang seharusnya kita seperti itu aja. Daripada kudrah, kuasa dan sifat Tuhan engkau. Jadi kita yakini bahwa yang kuasa seperti itu, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Nah, kita di dalam kekuasaan Allah, di dalam kehendak Allah. Istilahnya ritani el ulena puangi, pasti bahasa akan salah pakai. Riseni el ulena puangi pada ye rita ye ni kapatu dengan makko beneng lote aja nak ya aku tipe ipalabo ini kalau nah. Jadi kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah di dalam setiap perkara. Kita mengaku bahwa iye el ulena manomo puangi, elo ulle namo puange, berarti di de gagelota de toga uleta. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang empat tadi. Jadi pertama kita harus mengaku bahwa kita lemah daripada menyempurnakan barang yang kita kehendaki. Yang kedua, hendaklah engkau ketahui, engkau itu artinya kita semua ini, selain daripada Allah itu engkau. Hendaklah engkau ketahui akan daif. Daif ini bahasa Arab lemah, daripada mendirikan kekuatan tabiat engkau. Tabiat itu keinginan kita. Kita kadakawa berkehendak atas apa yang kita inginkan, daripada menggerakkan segala anggota engkau. Menggerakkan artinya tangan ini nah. Ketika bergerak yakin Allah yang menggerakkan. Ketika berdiam sini Pak, Allah yang mendiamkan. Kedoki puangi pakai doki. Mokoki misalnya puang itu. Jadi kita tidak akan pernah lepas dari Allah. Mak bicara ki puang itu. Mokoki puang itu. Maringkali ngama kita puang mana. Nah ini namanya kita ini lemah mendirikan kekuatan tabiat. Tabiat itu abiasata. Daripada menggerakkan segala anggota engkau kepada berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan. Jadi seandainya kita beribadah jangan merasa kita di situ. Tetapi Allah yang menggerakkan. Allah yang memberi petunjuk kau beribadah. Hadir di tempat ini yakin juga Allah yang menggerakkan hati kita. Bukan karena kehendak kita, banyak orang yang hendak tapi kan dikehendaki Allah dan ayat jokah apa dah mau Pak Husain misalnya adalah moliki berarti puang itu orang kalian tadi tahu nah ternyata itu nama pasti bulu kemakwe puange. Jadi kekuatan dari Allah akhirnya tergerak kepada hatinya, terkumpullah kita di tempat ini. Jadi kalau kita merasakan bahwa Allah segala-galanya, maka kita tidak merasa kecewa dan tidak merasa terhutang dengan siapa-siapa dan tidak merasa malu dengan siapa-siapa, karena tujuan kita sama. Ini digerakkan oleh Allah, ini digerakkan oleh Allah, ini digerakkan oleh Allah. Semua adalah perbuatan Allah yang nampak di dalam setiap gerakan kita. Nah lanjutannya lagi, dan kepada berbuat barang yang beribadah oleh diri engkau, seperti berkata-kata.
Itu ada nomor 2. Kemudian di depan nomor 2 ada garis 2 lagi. Artinya diulangi kembali. Berkata-kata. Kenapa kita bisa berbicara? Allah. Banyak orang hendak bicara karena karena mau pandai lagi. Padahal hendak aja. Siapa yang hakun bisu misalnya? Siapa yang hendak tuli? Siapa yang hendak buta? Karena ada yang mau buta. Cuma kalau Allah menghendaki, butalah seseorang. Kadang mendengarlah seseorang, kadang melihatlah. Nah itu juga bukti bahwa kita ini daif. Kita kadang-kala menguasai diri kita. Dan berkawin dan lainnya. Berkawin, orang hendak semuanya kawin. Tapi kalau Allah kadang menghendaki, kadang-kala seandainya kawa itu ya. Dan lain-lainnya. Dan lainnya kiaskan aja lagi. Melainkan dengan engkau meminta tolong dengan barang yang terlebih daif daripadamu. Pasti kita akan minta pertolongan. Daripada segala makanan dan minuman dan lainnya. Kita perlu makan, kita perlu minum. Itu menunjukkan bahwa kita lemah. Orang yang kuat itu tidak perlu lagi makan, tidak perlu lagi minum. Kuat kita ini. Kalau kadang makan ya bisa lapar, kadang minum bisa haus. Nah itu menunjukkan bahwa kita lemah. Yang kita makan pun kadang juga dengan sendirinya. Pasti ada orang yang memabrikan, ada orang yang membawakan, ada orang yang memasakkan. Selesai baru kita sampai. Berapa prosesnya itu nah? Menunjukkan bahwa kita ini lemah, dibantu orang. Ibarat roti ini nah, pasti ada yang membikinkan roti. Nah, kena disuapi pulang, kena dimakani pulang, kena di macam-macam hanya kau sampai kepada kita. Berarti menunjukkan kita ini lemah. Nah, kemudian dan lainnya hingga jadi tersalahlah engkau daripada jalan yang sebenarnya pada setengah. Ketika dengan sebab engkau berpegang atas yang demikian itu pada mendirikan kekuatan engkau dan engkau tinggalkan Tuhan engkau. Artinya kita salah. Jadi ada itu perlu digarisbawahi yang hingga jadi tersalahlah engkau. Jadi ada kalimat tersalahlah engkau. Di mana tersalahnya kita? Apabila kita mengatakan karena aku yang berusaha, makanya aku sugih. Karena aku yang punya ini, makanya aku ini dan itu. Karena aku. Apabila karena aku berarti Tuhan kita tidak ada. Di situ salahnya kita. Walaupun memang kenyataannya yang berusaha kita, yang tulak ke sana kemari kita, tapi kita tidak boleh mengatakan aku. Tetap Tuhan yang memberikan kekuatan kepada aku sehingga aku bisa seperti ini. Nah, di sini khawatirnya kita. Di sini banyaknya lengah, di sini banyaknya kita tersalah karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seakan-akan Allah itu sudah tidak ada lagi. Buktinya kita yang merasa. Nah, di situ salahnya. Itu jalan yang sebenarnya. Nah, maka ketahuilah dengan demikian itu bahwasanya daib itu sejatilah sifatmu dan kuat itu sifat Tuhanmu. Nah, itu digarisbawahi lagi. Sejatilah, sejati itu sepantasnya sifatmu dan kuat itu sifat Tuhanmu. Jadi daib itu sifat kita, yang kuat itu sifat Allah. Itu tadi. Jadi kalau dikatakan siapa yang kuat? Ya Allah. Siapa yang lemah? Ya kita. Nah, pinandu sudah tuangan untuk tahu di Allah Ta'ala. Kita sudah mengenal Allah. Ketika kita sudah mengatakan saya adalah orang yang daif, berarti Tuhanku adalah yang kuat. Nah, ini yang kedua, jalan menuju Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu bacanya ketiga. Makanya ada kalau dia tuh gajah cap kaki 3, ada juga kaki 3. Bahasa Arab Melayu gitu. Yang ketiga, hendaklah engkau, berarti kita semua ketahui bahwasanya engkau itu hina. Nah, sudah. Jadi kita ini hina. Berarti kalau kita hina, siapa yang mulia? Allah. Kadang mungkin kita mulia. Kalau mulia kita berarti kita dua yang mulia. Jadi kalau yang pertama tadi kita ini lemah. Yang kedua kita ini daib dari sifat tabiat kebiasaan kita. Yang ketiga kita ini orang hina. Tidak pernah kita mulia. Karena mulia itu sifat Tuhan. Ibarat orang kaya itu
Kita ini seumur hidup tidak pernah jadi orang sugih. Walaupun duit banyak, walaupun harta banyak. Kenapa? Karena yang sugih itu hanya Allah. Masa kita jadi sugih juga? Seumur hidup kita ini tidak pernah jadi orang alim. Karena kau jadi alim kita. Karena yang alim itu hanya Allah. Karena ilmu itu sifat Allah. Walaupun kita pintarnya seperti apa, karena kau alim. Yang alim itu Allah. Jadi kita ini adalah orang yang hina. Dijadikan nenek, itu bacanya nenek. Itu tulisannya nenek, apa ini Jar? Niani kah? Nenek itu bacanya. Dijadikan nenek engkau, artinya nenek kita semua. Siapa nenek kita? Adam. Jadi dijadikan nenek engkau Adam. Dari mana Adam itu? Itu daripada tanah. Nah, ingatakan, makanya kita ini dari tanah, asalnya kembali ke tanah. Ujung-ujungnya tanah jua kena. Yang diperebutkan di dunia tanah jua. Ujung-ujungnya yang menggapit kita tanah jua. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, itu biasanya dibacakan ketika memasukkan mayit di dalam kubur. Kamu asalnya dari tanah, nah sekarang kembali ke tanah, nah kena dibangkitkan lagi dari tanah juga. Jadi ingat kita bahwa kita ini asalnya dari tanah. Dan dijadikan engkau, dari mana kita lagi? Daripada air yang sangat hina. Nah, air hina pulang kita. Air yang hina yang dikeluarkan akan dia daripada titikan. Titihan itu titihan itu macam lubang yang sangat kecil. Di situ juga bekami, di situ juga kita keluar. Kan kita dari situ. Air mani. Jadi kita ini ada istilah, kita ini keluar dari dua tempat kami. Kaminya abah, kaminya mama. Di situ kalau lahir kita. Di mana mama bekami? Di situ kalau kita lari Pak, di situ juga. Di mana abah bekami? Di situ juga. Kita pandai mana? Situ juga. Jadi di kami tarus kita ini. Kami abah, kami mama, jadilah kita. Jadi di mana Anda sombong? Di mana sombongnya kita? Dua pekamihan dilewati. Kaminya abah masuk ke dalam kaminya mama. Mama pula mengamihi kita, keluar surat kita ini. Untung kena lewat belakang. Kalau lewat belakang jadi tahi. Behajang kalau behajang lebih yolo nasa. Untung keluar dari depan jadi manusia. Saya keluar dari belakang jadi ke tahi. Sama-sama berhajang aja. Dari dua lubang, nggak bayangkan. Ada kisahnya di Jukung di perahu Pak Usen. Jadi waktu di perahu itu nenek kalau karena kau menahani kamihnya, bekami situ di Jukung. Bekami neneknya sarik kayaknya. Kamu ini sembarang aja bekami karena tahu kita di Jukung. Ujarnya ke neneknya, ulung hanya sekali ya bekami, piang pan racanya bekami, lama ulung lagi, piang mengami ulung kada piang, mengami ulung loh, kera piang hanya bekami, ulung mengami di Jukung pulang, lain piang juga, saring panar sudah, piang pan racak panar mengami ulung, kera nah itu, jadi kadang punya wajah. Mudah-mudahan kena paham. Kalau paham kan tersinggung. Dikamihi nenek jangan. Untung dikamihi. Kalau dikamihi kita jadi manusia kita. Nah oleh karena itu dikatakan kita jadi dari tanah kemudian dari air yang hina supaya jangan sombong itu. Jangan sombong. Ingatakan jaru jasini waktu lahir bertelanjang. Seandainya bukan mama bapak kita mungkin air kami pun dikinum juga. Tahi pun dimakan juga karena pinando kita. Yang mana tahi yang mana makanan. Waktu halus gitu nah. Wah ini benar ya. Nah begitu kita meninggal dunia pun kita mau bawa apa lagi? Bertelanjang pulang. Untung ada pakaian selembar dua lembar kain kapan juga. Jadi kita ini hinanya luar biasa manusia. Asal tahu aja itu nah, bahwa asalnya kita dari air, kemudian dari tanah, dikeluarkan dari titihan. Titihan itu onrona tete, anoro titinya onrona tete teme tete kerono teme nambo teme na indo. Kok kiro jadi? Yang sangat kecil. Ada yang mengatakan aku kada keluar situ Jan, aku operasi seser nah ya sudah. Tapi ujung-ujungnya di kami juga hanya kau jadi. Maka yang patutnya
ditimbang akan harga engkau itu dengan setitik air kencing jua. Jadi ujung-ujungnya kalau hendak dihargai kita, seperti apa harganya kita ini? Seperti setitik air kencing aja. Maulah kita sombong. Setitik air kita aja kalau hendak dihargai ya, akan harga engkau itu dengan setitik air kencing jua. Nah, cuma manusia biasanya kan ibarat kacang itu lupa dengan kulitnya. Kacang ini sering lupa dengan kulitnya. Mungkin karena pangkatnya tinggi, orangnya sudah sugih, orangnya sudah pintar. Ada ingat siapa gurunya Bahari yang mengajari alif ba, siapa orang tuanya dulu yang membawa ke sana kemari, kada ingat lagi. Wah ini pang sudah, kasihan orang tuanya. Nah, dan lagi dijadikan badan engkau itu rumah najis. Nah ini cara namanya cara taye untuk hancur alewe. Cara melemahkan diri, dibulikakan ke situ kehinaan. Kita ini rumah najis. Bola anak kita najis dan kotoran, dan akhirnya kembali kepada tanah dan ulat itu bacanya ulat. Betul nama itu tama kita naik agak mandreki kalau ekor ulat-ulat yang di tanah itu yang memakan kita. Kemana pak hendak buka? Karena tahu lagi ulat apakah di situ. Nah kita ini tempat rumah najis. Coba pikir kenapa kita dikatakan rumah najis? Mapamula biluata letuk capak aja mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu kotorannya luar biasa. Akulue ada memang sudah apa di situ ketombe. Cari apa dia lo? Tama si komatai agak si kue tai mata maga sih. Kue sih tai do culi kayak tai inge. Kue sih, tai isi, tai semuanya kita ini. Cuma pak buku nama kanja. Kalau diperlihatkan itu, jadi kita ini rumahnya najis di mana? Ketiak ada juga tahinya di situ, di pusita pusat aja tahinya, apalagi di situ memang sudah tahi semuanya. Sampai kuku batis tahi kukunya ya. Ada tahinya dalam situ kalau ada. Coba kan, semua sekali dikuit tahi semuanya. Jadi karena kau jadi orang mulia kita asal ingat seperti itu. Jadi ujar sidin badan kita ini adalah rumah najis dan kotoran. Cuma untungnya diandak ke dalam, jadi kada kelihatan. Ibarat tahi mata itu tak ke dalam. Coba kan tahi mata dia keluar. Kada ada beparak apa ini? Hibak tahi mata aja, hibak tahi hidung aja, hibak tahi telinga. Di dalam ditutupinya, sejak dibukakan, ya sudah. Ini cara bahwa kita ini adalah hina dan akhirnya engkau itu kembali kepada tanah dan ulat. Ujung-ujungnya kita kemana? Ke tanah juga. Kemana pak hendak? Kalau mungkin ke langit, maaf ke langit. Lain kalau ruh, kita kan ada jasad, ada ruh. Kalau jasad kembali ke asal, kalau ruh kembali ke langit. Makanya menjaga ruh itu jauh lebih penting daripada menjaga anggota tubuh, karena ruh ini yang menghadap kepada Allah. Maka engkau ketahui dengan yang demikian itu bahwasanya hina itu sifat yang sejati bagi engkau. Itulah yang malam kita kaji. Yang hina siapa? Ya kita. Berarti yang mulia siapa? Ya Allah. Tahu sudah Allah Ta'ala itu. Nah sudah dua jalan. Kalau tadi yang pertama, siapa yang lemah? Ya kita. Siapa yang kuat? Ya Allah. Yang pertama tadi, siapa yang sempurna? Ya Allah. Siapa yang kurang? Ya kita. Asal itaro yawe aleta mere itu pangkata. Tapi nak kakek. Nah ya mato puak itu kita jadi Tuhan. Jadi sedikit aja. Besro neurona seguruta itu ya di ujung tanduk cara memahaminya aja. Nah itu yang ketiga. Nah kemudian yang keempat. Nah ini cara jalan kita menuju Allah. Jadi paling tidak malam ini dapat ilmu ampas sudah kita. Nah, kenapa yang sampai ke rumah ulang-ulang pulang? Oh maka sejatinya lah sifat engkau daripada kodrat. Berarti yang lemah siapa? Ya kita. Yang kuat? Ya Allah. Yang hina siapa? Ya kita. Yang mulia siapa? Ya Allah. As-sunni latilati makro. Kena ku kepuji ki aja tapi deh. Tani arona puji makro. Iya mau puji salah ko tu puange. Oh, papuji na puange, sahabat na puji kak. Jadi kita tidak gila pujian. Bahkan ketika kita dihina, itulah diri kita yang sebenarnya. Jadi ketika kita dihina jangan marah, karena memang kita hina. Ketika kita disanjung, jangan terbawa sombong, karena bukan kita di situ. Sama orang
Kalau misalnya memang kita ini, anggaplah kita ini pendosa, lalu orang mengatakan piang ini pendosa, memang kita pendosa. Tapi kalau orang piang pendosa, kita kena pendosa, karena perlu juga marah, karena kita kena seperti itu. Dia tanpa ini salah. Misalnya piang ini pencuri, padahal kita bukan pencuri, jangan marah. Karena kita dikatakan pencuri, padahal kita kena pencuri. Atau memang kita pencuri, dikatakan pencuri, jangan juga marah, karena memang kita pencuri. Jadi tidak ada alasan untuk marah. Untuk apa marah? Kita tidak seperti itu. Atau memang kita seperti itu. Pilola matoki je, eloki manga pale. Atau sebaliknya oke, pilolang iye. Iya, pilolang. Pilolang kapang iye. Pada tanah ki pilolang aja tuh tapi cai. Tanah ki pilolang. Karaimi. Kenapa kita mau marah? Memang kita bukan pencuri. Orang banyak mengatakan pencuri. Tapi yang seandainya kita pencuri pun dikatakan pencuri, jangan juga marah. Karena memang kita pencuri. Tapi mari jingi. Atau dengan nama jingi. Pasti kita pos kedai kak nasir pilolang matok apa dia apa aja tapi cai tanya ke pilolang bener pilolang ke aja tuh tapi cai pilolang matok kalau jadi weh tanya nyaman tapi ya latih alita makro latih nak kedai kita di macam-macam kita didengki iri hati amat rupa nih aja tempat dia tinta dia tak makro alih ni mak kedai ki aja tapi cai tapi nak matok kiro itu tapi cai mak matok kiro gimana. Nah, kemudian keempat, hendaklah engkau ketahui bahwa sahnya fakir. Ah, ini kasih mana ki? Kita tidak pernah menjadi orang kaya, karena yang kaya itu Allah. Antumul fuqara, wallahu aghnia. Kalian semua orang fakir, akulah kata Allah yang maha kaya. Jadi yang sugih itu hanya Allah. Fakir artinya apa? Berhajat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memerlukan Allah, yaitu sifat yang lazim bagi engkau, sama ada pada ketika Adam engkau dan pada ketika wujud engkau. Itu bisa garis bawahi. Ketika Adam itu artinya kan ada. Jadi kita ini sama aja, adakah? Atau ketika kita ada, engkau sedikit dan banyak, karena engkau itu senantiasa berpakaian dengan kain kekurangan dan kepapaan. Jadi kita pakaian kita ini apa? Kain yang kekurangan dan kepapaan. Artinya sesungguhnya kita tetap miskin. Itulah kita. Maka ketahuilah bahwa fakir itu sifat yang sejati bagimu. Sejati itu maksudnya yang wajib. Jadi yang fakir itu siapa? Ya kita. Itulah sifat kita sebenarnya. Kasih asiki dia. Dan kaya dan karunia itu sifat Tuhanmu. Nah berarti kita pinandu sudah. Siapa yang fakir? Ya kita. Siapa yang kaya? Allah. Berarti mengenal Tuhan sudah. Yang kaya itu Allah, yang miskin itu kita, yang lemah itu kita, yang kuat itu Allah, yang hina itu kita, yang mulia itu Allah. Makumero, ya saya paham mengenal Allah seperti itu, paling tidak mengenal daripada sifat-sifatnya. Jangan sampai kita tak ambil ampun Allah Ta'ala. Nah, kemudian sambungannya itu tadi, sejatilah bagimu dan kaya dan karunia itu sifat Tuhan. Maka, nah ini hasilnya, apabila engkau ketahui apa yang kita ketahui, yang tadi, yang mulia, yang kuat, yang kaya, akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau serahkan seluruhnya itu kepada Tuhanmu, dan diamlah kamu di bawah perintah Tuhanmu. Kalau sudah yakin bahwa Allah yang kaya, semua hajat kita, keperluan kita jangan lagi kepada yang lain. Semua serahkan kepada Allah. Ini mani bawa puang. Iya lo tak puang. Dega lo kuya puang. Serahkan semuanya. Nah kemudian di mana kita berada? Diamlah kamu di bawah perintah Tuhan. Gelok na puangi. Ini harus mati pigau. Apa yang Allah kehendaki, nah itu yang kita jalankan. Dan ridalah kamu baginya. Ya sange rida, mau menerima apapun ketentuan Allah. Mau banyak, mau sedikit, mau sehat, mau sakit, mau hidup, mau mati, itari resiko. Maka elok na puangi makro. Jangan ada geretekan hati kenapa. Jangan. Pas sedisi saya puangi.
Ini ada di mana melihat itu kalimat muunjung, tahu apa muunjung? Memengir. Orang muunjung itu katanya itu ilmunya dapat yang 3 ini. Pertama, syariatnya jalan. Orang muunjung itu syariatnya. Pertama kan ketika berangkat muunjung dia tahu dulu dari apa yang kita unjung. Anggap misalnya iwak papuyu. Papuyu berarti pasti unjungannya lain daripada yang lain. Mulai mata unjungannya sampai kawatnya itu. Nah, kemudian tempat yang didatangi pasti yang dia yakini bahwa banyak di situ pepuyunya. Umpannya pun pasti umpan pepuyu dibawa. Itu namanya syariat sudah jalan. Mas syariat itu sama syariat. Belum tentu dapat, tapi kan sesuai dengan syariatnya sudah tulak mau unjung di tempatnya yang memang ada pepuyunya di situ, unjungannya pas sesuai pepuyunya. Nah, kemudian setelah itu mulailah mengerjakan sesuatu, artinya di unjungannya itu dibuangnya sudah. Itu sabar lagi, masuk sabar. Sabar nasi koro, bukan mainnya, belum pasti mematuk. Kalau mematuk belum tentu dapat, tapi sabarnya menunggu sampai matuk. Jadi yang sabarakan pemenge. Cuma salahnya pemenge, namun sampainya nggak lebih tuh. Kalau monro, balen aja sampainya lepe, deh, kesi segala. Kalau sampai yang lagi, itu lapas pulang itu, menunggu iwaknya aja. Nah, itu latihan sabar sambil menunggu. Nah, begitu ada yang mematuk, wah ditarik ke sana kemari. Nah, ini latihan syukur lagi. Kalau tahu, alhamdulillah, syukur marahnya ke pulang. Kan sudah ada yang menarik-nariknya. Alhamdulillah. Begitu ditarik ke atas, lapas iwaknya. Itu dilatih lagi, rida kada menerima ketentuan Allah. Padahal di hadapan sudah nih, lapas pulang. Nah, kalau orang tahu di ujian bahwa ketika berangkat sudah syariat jalan, ketika menunggu hasilnya sabar, ketika dapat syukur, ketika lepas rida. Maktomat tuh udah buang lagi maga pale beneng elota, begitu diturunkan dapat lagi itu elota makro. Tapi orang buang itu gambaran saja bahwa kehidupan kita pun seperti itu. Sama malam ini, yang penting kan syariatnya sudah jalan. Datangi rumahnya Pak Husin, buka kitabnya misalnya atau mandangarakan sudah. Itu kan syariatnya sudah sesuai sudah. Kada salah sudah syariatnya. Nah, lalu sabarnya kata siaga nih nasa. Apa ini jar? Pada jam 10 padi parus. Nah, sabar lagi. Ini kan hujan ini. Kalau kada sabar ini lepas ya. Kada masuk di sudah pikiran tengah malam sudah kada kawat. Kada konsentrasi. Sabar lagi. Nasa. Manyam nih sabar perniman dia Allah. Ini terlambat boleh. Makanya lu langsung ke sini, sempat makan dulu sebelum datang yang lain. Nah, yang terlambat terpaksa kada mungkin yang makan sopan sudah banyak orang. Kalau tadi belum ada orangnya, kesempatan ada yang 2. Wadah itu para kamera itu 2 di belakangnya. Kelihatan siapa yang makan, kada mungkin belum makan. Di mana sampai parah ke situ. Itu. Nah, kemudian sabar. Nah, begitu yang paham, ada 4 tadi jadi sambat jalan menuju Allah, bahwa yang hina itu kita, yang lemah itu kita, yang pakir itu kita, yang kurang itu kita. Dapat sudah, syukur benar, tahu sudah. Begitu sampai di rumah, apa tadi yang 4 itulah? Ingat lagi, yang ulung ingat ada semangka, ada roti, ada limau, ada itu aja. Saat rida juga, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang pulang ingat. Yang jelasnya sudah tahu di sini. Tapi begitu sampai di rumah, apa yang 4 tadi itu? Astagfirullahaladzim. Yang ulung kegerakan ini soka daging ke ayam kain talu ke malam ini makanannya. Kira ingat lagi yang 4 ini artinya rida aja kita, rida aja, kada apa-apa. Yang ada kitabnya, rasanya di kitab ada dibukanya pulang apa bacanya kada berbaris paling nah maka apa bacanya ada aja. Yang penting jalannya syariatnya sudah jalan, kita sudah hadir, kita sudah duduk, kita sudah mendengar, kita sudah belajar, insya Allah nakutannya paling dimaca anak apa matu, nakutannya anak apota, nakutannya apota kamu tuh matu siapa-siapa kakena. Yang jelasnya kita sudah ada niat untuk ke situ.